Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih kabarnya? Sehat? Harus tetap sehat, semangat. Walau di tengah-tengah musim hujan ya. Kita doakan saja, kita doakan eh, kesehatan kita terus nggak sakit-sakitan, gergesi dan lain sebagainya. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan tentang tema 1, subtema 3. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan. Ini kita akan mempelajari tentang bagaimana perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Mesti penasaran tak? Sebelum kita masuk materi, Bapak akan bertanya terlebih dekat. Nanti bisa jawab lewat WA atau gimana? Silahkan. Apa? Apa? Tahukah kami? Tahukah kalian hewan yang paling sabar itu apa? Oke. Menurut Bapak, hewan yang paling sabar itu kupu-kupu. Karena apa? Yang pertama, kupu-kupu itu bisa berpuasa. Bisa berpuasa. Oke. Tentang kelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, ini kupu-kupu ini melalui proses perkembangbiakan yang circle-nya panjang sekali. Pertama ada telur, terus nanti menjadi ulat, terus kepompong, terus kupu-kupu cantik dan rupawan. Nah, sebelum menjadi kupu-kupu yang cantik ini, kalian tahu sabarnya ini loh, menunggu sampai menjadi cantik, menjadi sebuah kupu-kupu itu sangatlah panjang. Di sini kita bisa petik pelajaran bahwa kita harus bersabar, terus berbuat baik, agar apa? Kedepannya kita akan sukses selalu. Seperti kupu-kupu, suksesnya kupu-kupu itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang sebelumnya menjadi ulat, nggak bisa terbang, terus ada proses menuju kesuksesan, yaitu kupu-kupu yang bisa terbang dan warna-warni yang cantik. Itu ya, kita langsung masuk ke pembelajaran dan menunggu lama-lama. Kita masuk ke tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama itu kita akan mempelajari sebuah materi, itu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan dan menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Ini kompetensi dasarnya dari pembelajaran IPA. Terus mengkonsepkan. Nah, ini nanti indikator-indikatornya mengkonsepkan, membandingkan, menyimpulkan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Terus nanti keterampilannya menunjukkan karya. Jadi nanti ada yang membuat karya, terus mempresentasikan karya tersebut. Nih, di sini kan dengan bercerita, tujuan pembelajaran ya, dengan bercerita siswa dapat mengkonsepkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan dengan baik. Dengan menyimak video, nanti ada link video yang saya bagikan di sini. Siswa dapat memperbandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan dengan baik. Yang ketiga, dengan kegiatan refleksi siswa menyimpulkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Terus dengan menanya. Nah, tadi saya tanya-tanya, nanti tanya jawabnya kita lewat grup WA saja. Siswa mampu menunjukkan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Terus nomor 5, dengan penugasan. Nah, ini nanti tak tugasi. Siswa dapat membuat karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan baik. Terus dengan kegiatan diskusi, siswa dapat mempresentasikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan baik. Oke. Jadi untuk tujuan pembelajarannya itu masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Ini perkembangbiakan tumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Nah, itu perkembangbiakan ini apa sih?
adalah cara makhluk hidup untuk membuat keturunan. Itu namanya perkembangbiakan. Semua makhluk hidup itu harus menjaga kelestariannya. Dengan apa? Ya berkembang biak itu. Nah ini dia videonya, ini nanti bisa ditonton, dilihat dengan seksama, menarik pokoknya videonya. Terus ini perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Ini videonya. Loading. Nah, jawabannya karena hewan bisa berkembang biak, bukan hewan tumbuhan ada merah dan ada yang memang generatif melalui pembuahan. Siapa yang pernah melihat telur ayam menetapkan anaknya? Nah, itu tadi 9 video amat menarik, nanti ditonton ya lebih lanjutnya. Terus perkembangbiakan tumbuhan. Loading. Bentar. Oh, ada generatif, ada vegetatif. Nah, generatif itu melalui secara kawin, terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Kalau di tumbuhan, pertama seri jatuh kepala putih, terus terjadi pembuahan, nah itu menjadi zigot, terus bakal biji, terus menjadi bakal buah, terus menjadi daging buah. Nah kan sebelum buah kan ada bakalnya tuh. Terus dalam biji terdapat lembaga yang merupakan calon tumbuhan baru, dan nanti setelah dagingnya buah dilepas atau terlepas, ada biji tuh. Nah kalau bijinya itu kita tanam, nanti muncul tumbuhan baru yang dinamakan itu tadi terdapat lembaga. Lanjut ke perkembangbiakan tumbuhan. Yang secara vegetatif itu ada cara yang pertama, tunas. Oh, vegetatif itu apa sih? Belum saya jelaskan. Vegetatif itu perkembangbiakan tidak kawin, tidak melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Contohnya pohon pisang, pohon bambu, dan aglonema. Ini nanti di sini kalau tunas nanti akan tumbuh tunas, terus bambunya di sini juga tumbuh tunas. Umbi lapis, ini lapisannya bentuknya berlapis-lapis. Nah ini yang dinamakan umbi lapis, dinamakan umbi lapis. Terus umbi akar, umbinya ini dalam akar ini dinamakan umbi akar. Contohnya singkong. Kalau umbi batang contohnya ubi dan kentang, karena ini batang ini menjadi pokoknya. Terus di sini daunnya gitu. Lanjut berkembang. Lanjutnya di sini. Nah, terus akar tinggal. Akar tinggal itu contohnya jahe, kunyit, dan temulawak. Ini sistemnya ini akan meninggalkan sebuah akar, ya. Nanti menjadi tumbuhan baru. Ini misalnya ini meninggalkan ini akarnya, ini akar tinggal atau rizoma. Itu akan membuat tanaman jahe baru. Terus geragi itu contohnya rumput teki, tanaman stroberi, tanaman arbai, dan pegagang. Ini gimana caranya? Ini kan pegagang itu menjalar. Setelah menjalar itu nanti muncul akar. Nah di sini nanti akan tumbuh pohon baru atau tumbuhan baru pegagang. Lanjut yang terakhir, jamur. Jamur itu berkembang biak dengan spora, ya.